pesta seks gay di apartemen Kuningan. Mereka berkedok peringatan pemuda-pemudi terbaik. Aku bilang yang masuk surga itu pasti laki dan perempuan. Jadi gay nggak bisa masuk, lesbi nggak bisa masuk, perboden ya. Saya percaya waktu saya cinta Tuhan, saya juga belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan selama dia punya sebuah ruang untuk berubah dan bertobat, saya yakin Tuhan juga mencintai bukan perbuatannya, tapi personalitinya, orangnya. Penemu hukum Pascal menulis bahwa di dalam jiwa manusia itu ada ruangan yang kosong. Dan ruangan kosong itu hanya diisi oleh Tuhan. Perhatikan, orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa, raja, kah, siapakah, tetap kalau tidak dekat dengan Tuhan ada yang kosong. Kawan-kawan, dalam program Odas tapi Tegas, obrolan pedas tapi tegas, kita didampingi oleh pakar-pakar. Dari wajah-wajahnya Anda tahu kepakarannya di bidang apa? Yang pasti bukan pakar ekonomi dan pakar perbankan, bukan. Michael Horvath, gangster kita, tapi mantan. Sama Yeri, Siap. Pati Nasrani, mantan apa ini? Sebenarnya bertobat itu cuma gara-gara salah buang sampah sembarangan aja sih. Di situ. Enggak. Bukan apa ya? Sama lah. Ya pasti bukan mantan sepak bola ya. Bukan. Iya, kita akan bahas obrolan pedas tapi tetap tegas, yaitu pesta seks gay di apartemen Kuningan. Mereka berkedok peringatan pemuda-pemudi terbaik, upacara memperingati 17 Agustus. Konyol banget. Nah, siapa duluan nih? Terserah. Oke. Saya dengar aja udah pusing, Pak. Jadi pada dulu. Silakan Yeri dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Iya, sebenarnya tuh kan kayaknya udah mulai jadi culture deh. Kan ini kali yang ketiga. Pertama berapa tahun lalu nggak tahu di tempat gym di Kelapa Gading, kedua di satu rumah di Sunter, ketiga juga di apartemen. Which is ini sudah menjadi sebuah culture kayaknya. Apes aja kayaknya ketahuan. Ya paling nggak buat kita semua buka mata bahwa ini ada di sekitar kita, nyata, real, dan sudah membudaya. Artinya kalau membudaya kan kayak memaksa orang-orang untuk berpikir bahwa ini udah mulai biasa, ya, kayak gitu. Dan ini mungkin juga buat warning buat semua orang, dalam artian ya jagalah keluarga kita masing-masing gitu. Terus ya banyak sebenarnya yang bisa dibahas sih. Mungkin kalau dari saya itu dulu sih, culture yang jadi realita real ada di tengah-tengah kita. Jadi budaya dan juga mungkin komunitas kali ya. Iya. Kalau temennya gay semua ya dia gay. Iya. Kalau temennya lesbi semua keserempet juga. Iya, sudah ya seperti itulah. Secara komunal, secara semuanya sudah. Nah, bagus. Culture. Michael Watt bilang dengar aja udah pusing. Ini mengingatkan masa lalu atau Ini kita bukan generasinya Adam dan Eva, tapi Adam dan Steve. yang pasti kitab suci manapun mengajarkan Tuhan Allah itu menciptakan Adam and Eve, nggak pernah ada Steve. Tapi pelan-pelan berubah, Pak. Nah, itu berarti dia bukan Adam itu. Yang sama Steve itu bukan Adam, tapi kayaknya Stephen itu. Silakan, Michael Horvath. Sekarang apakah Pakar dalam. Sekarang saya mau bertanya, apakah seks itu dosa? Seks tidak dosa Tidak. asal dilakukan oleh suami istri yang sah. Istri. Iya, seks itu kan kebutuhan dasar, Pak ya. Iya, namanya manusia. Iya begitu. Saya kadang-kadang bingung, Pak. Apa kurang gitu loh ya? Begitu banyak wanita-wanita yang cantik di luar. Kalau saya kan dari segi pria, ya
Saya ini sangat suka dengan wanita ya. Walaupun belum menikah, Kelihatan tapi sekali. saya masih sangat suka dengan wanita. Kelihatan sekali. Anda Jangan tiba-tiba berpikir segar, negatif. tiba-tiba membahas untuk poin itu. Bukannya promosi juga gitu, Bang. Jadi silakan. di Odas ini kita ketahui dia masih di bawah 30 tahun lah ya. Masih membutuhkan. Masih membutuhkan pendamping dan Iya. status adalah bebas dan terdaftar. Ya. Jadi seks itu nikmat. Kalau menurut saya emang itu ciptaan Tuhan. Tapi kembali lagi pada dasarnya di manusia telah menyimpang karena kembali lagi ke ya, hubungan pribadi sendiri dengan Tuhan, Pak. Kalau menurut saya gitu, Pak. Kenapa seks bisa meleset laki ke laki, perempuan ke perempuan? Makanya jangan sebut laki-laki. Kalau nggak sebut laki-laki ya laki. Harusnya kalau laki. Jadi kata polisi yang di Kelapa Gading itu waktu menemukan hampir 100 pria, ditanya ada di antara kalian udah menikah? Oh sudah, kaget kan? Iya. Punya istri. Loh, kok punya istri ada di sini dan G? Mereka bilang, istri kami pesan jangan main perempuan. Itu bisa jadi. Jadi harusnya para istri pesan jangan main perempuan dan main laki. Ya. Gitu. Betul. Nah, sekarang apakah itu pengaruh narkoba? Oh, pakarnya dari situ, Pak. Oh, Ada ini korelasi sedikit. Hmm. Banyak teman-teman pecandu narkoba akhirnya jadi ACDC karena dia ditawari uang oleh teman-teman LGBT. Itu. Jadi nggak ada niatan. Lu make kan, lu butuh duit kan, lu sakau kan, udah jadi cowok gua. Ngomong cowok. Ah gila gua nih normal nih. Lah, nih kasih duitnya. Enggak dikasih narkobanya. Udah tutup mata deh. Bodoh amat dah. Tek make 1 hari 2 hari akhirnya jadi. Kalau waktu angkatan gua dulu banyak banget. Jadi orang mau make nggak ke bandar dulu, ke salon dulu. Ke salon dulu sejam baru ke rumah bandar. Lama-lama jadi. Ya situlah awal-awal selain jadi orang yang normal uh, disentuh oleh G jadi G. iya, dalam artian ada kepentingan yang dipenuhi. Tapi sebenarnya itu sih isunya. Banyak orang-orang teman-teman Jadi sebenarnya kalau wanita itu, wanita normal disentuh lesbi jadi lesbi. ada kecenderungan. Maksudnya gini, Beda nih. mereka harus jelasin. mereka berdiri di titik krisis si orang ini. Misalnya komunitas ini ya, dia pecah ban aja datang. Dia sakit dikunjungin, dibayarin. Dia curhat didengerin. Bahkan dia bisa berargumen, coba cari teman-teman gereja lo, ada nggak yang punya effort kayak gue mengasihi dan menerima lo apa adanya? Sekalipun itu sebenarnya tidak tuh. Iya, itu dia. Nah, makanya kan banyak banget terjadi rekrutmen, bukan hanya dari dunia drugs, tapi karena ada kebutuhan yang dijawab. Itu jadi. Kalau dari saya, Pak. Ya. Kalau dari saya di Amerika punya teman seorang gay. Saya iseng dong saya tanya, kenapa kok bisa jadi gay? Tadinya gue straight, because of meth, karena sabu. I have sex with too many women, and I got used to it. Jadi hal yang biasa. Tapi ketika saya mencobanya dengan seorang pria, wah, saya menemukan sesuatu yang ya nikmatnya lebih. Drugs punya itu sih. Jadi sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus di awal ini ya Pak ya. Dari awal memang tidak bagus. Jadi ya begitu. Narkoba sendiri kan merubah perasaan, pikiran dan perilaku. Perasaan. Kadang-kadang masuk dalam suatu petualangan dia. Apalagi dia tinggal di negara yang membebaskan. Pakai narkoba, seks itu apa? Dan sehingga kita juga bisa berimajinasi ingin melakukan lebih dari ya contoh ya tadinya sama wanita jadi macam-macam, ada yang sama pria, sama hewan. Beneran lupa ini Pak, aku nggak bohong loh. Nah itu kalau udah hewan udah kutubnya lebih banyak lagi. Di Amerika banyak Pak. Baik di Amerika sama aja. Kan pernah ada istilah kalau di lapas di sini, bebek aja laku bro. Nah itu ya. Itu istilah itu kan populer banget. Oke, supaya kita menjadikan Odas itu tegas, tetap ada edukasinya, kita akan bungkus. Kalau menurut Bang Yeri nih, Yeri Pati Nasarani, saya pelan-pelan nih, tidak salah. Yeri Pati Nasarani,
bagaimana yang sudah terlanjur jatuh Iya. dan mereka sudah terobsesi nih, memang gua gay, gua lesbi, buktinya gua bisa, gua enak, kan harus bertobat. Iya. Karena kitab suci bilang yang masuk surga itu pasti laki dan perempuan. Jadi gay nggak bisa masuk, lesbi nggak bisa masuk, perboden ya. Satu saat seorang yang apa ya, gay ya, datang ke kuburan kan, terus dia tanya sama tukang kubur, Pak, kalau laki mati kan dipanggil almarhumah, perempuan sorry, kalau laki kalau almarhum, kalau perempuan almarhumah, kalau banci apa dong? Aluminium. Saya kan banci bukan pancing. Ya, silakan Pak Yeri. Iya, kalau saya Bagi yang sudah terlanjur. Iya. Artinya gini, saya percaya waktu saya cinta Tuhan, saya juga belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan selama dia punya sebuah ruang untuk berubah dan bertobat, saya yakin Tuhan juga mencintai bukan perbuatannya, tapi personalitinya, orangnya. Makanya kan ada istilah tukang cukur banci ngobrol sama pendeta. Terus dia tanya, Pak, banci boleh nggak masuk gereja? Lalu pendetanya bilang, ya asal dia orang, nanti boleh aja masuk. Yang saya tanya bukan orang, Pak, banci. Lalu dia tanya, banci orang nggak? Ya sekali lagi tidak ada sebuah wacana untuk membenarkan. Tapi saya punya keyakinan gini, hanya yang kita kasihi yang bisa kita rubah. Kalau kita mau rubah seseorang, ya kita harus belajar mengasihi, dalam artian bukan kompromi gitu. Jadi kalau saya konstan melakukan, mungkin 10 tahun terakhir ini mendampingi beberapa mereka, ada yang berubah ada yang enggak, itu bukan menjadi satu setting goal utama saya. Tetap bisa berubah, banyak yang berubah. Dan yang berubah biasanya kita nggak bisa cuma dari jauh. Kalau informasi itu dosa, dia udah tahu. Iya, benar. Dia udah tahu, dan kayaknya kebutuhannya bukan di situ. Itu kayak perang kasih sayang antara komunitasnya dan kita yang kenal Tuhan. Artinya saya nggak bisa taklukkan orang yang nggak saya kasih. Jadi saya masih berteman. Ya, makanya saya sebut jangan khotbahi doang, iya, tapi tunjukkan kasih. Tunjukkan kasih, gitu. Tunjukkan kasih, tunjukkan kepedulian. Representatif dia melihat Tuhan melalui perbuatan saya, bukan perkataan saya. Dan saya lihat itu berpengaruh cukup besar. Paling nggak dia punya ruang untuk membuka hatinya untuk Tuhan melalui respon saya ke dia. Wow, tindakan kasih. Benar, Pak. Sekarang dari Michael Watt ke bidang bagaimana supaya yang belum kena ini jangan sampai terkena. Karena ini menurut data nih. Yang belum kena jangan sampai terkena. Iya, karena menurut data katanya tiap laki-laki normal itu tetap ada sedikit bibit homonya. Iya. Gay-nya. Yang belum kena jangan sampai kena. Nah, ini kan sebenarnya banyak faktor kenapa seorang dari straight bisa berubah menjadi gay atau lesbian. Ya. Ini bisa juga salah satu faktornya kembali ke keluarga. Ada kekurangan kasih atau figur dari bapak atau ibu itu sendiri. Itu kalau menurut saya. Ya. Jadi bisa dari faktor itu. Dan kedua, pergaulan. Ya seperti apa brother katakan, kalau kita banyak, apa bapak yang ngomong gitu ya, kalau kita banyak bergaul dengan mereka, ya lama-lama kita bisa menjadi seperti mereka. Karena you are who your friends are. Itu gue juga setuju. Jadi tapi saya yang lebih setuju lagi nih Pak, saya setuju banget jangan sampai dikhotbahin apa dilecturein, karena mereka udah sering dengar itu, dan kemungkinan besar begitu mereka merasa dikhotbahin jauh Pak. Jadi chance kita untuk merangkul mereka. Jadi program ini nggak ngobrolin mereka ya? Apa? Program ini nggak ngobrolin mereka, tidak? Saya punya pengalaman nih, karena kan saya tinggal di Kelapa Gading. Nah, kejadian itu kan lokasi geografisnya, kalau mau ngomong, terletak di tengah-tengah ratusan gereja yang ada di Kelapa Gading. Nah, setelah kejadian itu, saya mencoba merangkul teman-teman pelayanan yang di Kelapa Gading. Nah, kalau saya tanya, kalau kira-kira gerejanya ketambahan 50 aja jiwa baru, tapi gay semua, siap atau tidak? Nah ternyata banyak yang merespon, waduh,
orang lebih pusing jaga yang udah ada dibanding ambil resiko orang yang tadinya nggak kenal Tuhan bisa akhirnya kenal Tuhan sekalipun itu. Itu kan yang terjadi dengan banyak gereja saat ini, brother. Ya, mereka menjaga seperti lo katakan apa yang sudah ada agar tidak ya keluar, tapi tidak peduli dengan yang di luar. Ya itu kan fenomena. Kebetulan saya orang Kelapa Gading kan. Kan kalau dipikir-pikir dengan adanya ratusan gereja di Kelapa Gading, harusnya Kelapa Gading jadi tempat paling suci lah di Jakarta ini. Ya which is ada 100 khotbah dan sebagainya. Tapi paling enggak saya melihat tetap mengasihi dalam koridor yang tegas ini punya chance untuk merubah. Jadi kalau dari saya gitu ya Pak, jangan sampai Caranya gimana? Caranya gimana? Tidak terisap. Kembali lagi ke kebutuhan anak ini di masa mudanya, masa pertumbuhannya Pak. Kalau dari saya begitu. Saya kehilangan father figure, mother figure dari umur 7 tahun ketika saya ditaruh di asrama. Sempat saya berpikiran menjadi seorang homo. Saya sempat mengatakan ini di videonya Coach Yudi Chandra. Pernah nggak lo berpikir menjadi seorang gay? Pernah, gue bilang. Kenapa? Karena dari kecil gue gak dapet father figure. Tapi sayangnya apa ya? Karena memang dari aslinya gue bukan gay. Untuk kita bisa menjadi seorang gay, kita kan harus bisa pertama ngebayangin dulu. Lalu proses ya persentuhan lah, apa segala macam. Nah sekarang kalau misalkan yang pertamanya saya udah gak bisa, ya berarti saya bukan seorang gay. Tapi sempet gak Pak? Nah ini testimoni dari saya Pak. Sempet saya punya pikiran, yaudahlah, gue merasa seperti anak yang terbuang. Dari 7 tahun dititipin asrama. Di Amerika gue dititipin lagi. Saya kehilangan father dan mother figure. Nah mungkin ini bisa membantu sedikit buat teman-teman yang menonton. Ya. Betapa pentingnya ya, peran keluarga dalam kehidupan seorang anak. Jangan selain dia lahir gay, ada nggak sih bro kan? Ada yang katakan juga nih lahir atau nggak ada. Nggak ada. Nah berarti unsur ya apapun yang terjadi di tengah jalan yang bisa menyebabkan anak itu kaget nih Pak Tim, oh Pak Michael ingin jadi gay. Aduh, nggak bisa berkata-kata lagi Pak. Ini closing statement. Kalau Pak Yeri dikasih waktu 2 menit closing statement kepada yang ikuti program ini apa yang dibicarakan? Terus Michael Watt baru saya betul-betul close. Ya ketika sebuah krisis terjadi lalu nggak ada satu orang pun yang nggak bisa jadi panutan pegangan kita ya paling nggak dalam acara ini kita sadar bahwa ada Tuhan yang bisa mengisi kekosongan kita itu, which is kita nggak perlu menjual diri kita kepada siapapun karena sebenarnya kita juga sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi saya percaya semua orang bisa memproduksi kebahagiaannya sendiri ketika dia punya Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu cukup untuk menjaga dia dari semua pergaulan-pergaulan yang gak berkenan. Yes, silakan. Kalau pesan dari saya sih ya untuk lebih menekan pada para orang tua. Ya, seorang anak tentunya tadi seperti apa yang kita telah setujui tidak ada yang lahir gay. Berarti proses itu terjadi di tengah jalan. Entah mungkin karena si anak tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan, father figure, mother figure, kasih atau cinta, sehingga dia mencarinya keluar. Nah di luar ini ya, salah pergaulan, kebetulan ketemu teman ada yang ya seperti itu sesama jenis, ya, pelan-pelan ya dia akan menjadi sama jenis Pak. Jadi dari dalam keluarga ya bisa mendeteksi si anak itu apakah dia ada kekurangan atau satu kebutuhan yang perlu ya, itulah yang terbaik sih di situ ya kalau menurut saya. Ini saya betul-betul close. Sahabatku, hidup ini singkat dan terbatas. Sedangkan hidup kita yang singkat dan terbatas ini menentukan tujuan hidup kekekalan kita. Anda main-main dengan hidup ini, di akhirat nanti juga akan dipermainkan. Saya tidak bicara agama tertentu, tapi saya percaya Anda harus memilih satu keyakinan. Di negara ini punya dasar Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Pastikan Anda memiliki keyakinan yang kokoh untuk engkau mengerti tujuan hidup ini hanya sementara.
di dunia ini hanya sementara dan terbatas. Jangan main-main hanya kesenangan sesaat, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di sana. Istilahnya nanti kita akan dihitung-hitung, kita akan diaudit oleh yang namanya kekekalan. Kalau kita bermain-main, jatuh bangun dalam dosa, seperti, mohon maaf, anjing dan babi yang kembali ke muntahnya, hati-hati dengan hidupmu. Tetapi kalau Anda percaya, Anda punya keyakinan, Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah kebenaran, Tuhan adalah hidup, pastikan Anda memilih dekat dengan Tuhan. Penemu hukum Paskal menulis bahwa di dalam jiwa manusia itu ada ruangan yang kosong. Dan ruangan kosong itu hanya diisi oleh Tuhan. Perhatikan, orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa, raja kah, siapakah, tetap kalau tidak dekat dengan Tuhan ada yang kosong. Tetapi waktu dia punya Tuhan, semuanya terpuaskan. Jadi pastikan Anda memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah kebenaran, Tuhan adalah hidup. Jangan menyimpang, jangan meleset, lurus, ikut jalan Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Thank you, Yeri. Thank you, Michael Watt. Yes. Odas, obrolan pedas tapi tetap tegas.